Mimpi adalah hal yang sangat misterius. Pada milenium ketiga sebelum Masehi, raja-raja Mesopotamia menuliskan mimpi dan menerjemahkannya di atas tablet lilin. 1000 tahun kemudian, Mesir kuno menuliskan buku mimpi dengan 100 mimpi umum beserta artinya. Bertahun-tahun kemudian, kita masih mencari tahu mengapa sih kita bermimpi. Tetapi, sudah ada riset ilmiah, peningkatan teknologi, dan kerja keras, kita masih belum tahu pasti mengapa kita bermimpi. Namun, ada teori-teori menarik yang dapat kita bahas. Sebelum itu, apa sih mimpi itu? Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, perasaan, dan indera lainnya saat kita tertidur. Pernahkah kamu merasakan mimpi yang sangat indah dan kamu menyesal karena kamu menyadari bahwa itu hanyalah mimpi dan kamu tidak ingin terbangun dari mimpi itu? Terdapat waktu tertentu di mana mimpimu akan dimulai. Untuk mengerti ini, mari kita membahas sleep cycle. Tiap malam kita mengalami dua tipe tidur, yaitu rapid eye movement atau REM, di mana mata kita bergerak dengan cepat saat kita tertidur, dan slow wave sleep atau non-REM sleep, di mana gelombang otak kita sangat kuat dan berfrekuensi rendah. Ayo kita mulai dari tahap pertama. Tahap 1 NREM atau yang bisa kita sebut tidur ayam. Istilah ini menjelaskan bahwa kondisi kamu tidur, tetapi pikiran, mental, dan tubuh kita masih berada di antara tidur dan sadar. Di fase ini, kamu masih bisa dibangunkan atau terbangun dengan mudah. Memasuki tahap kedua NREM, pernapasan dan denyut jantung semakin teratur, diikuti dengan penurunan suhu tubuh. Pada tahap ini, kesadaranmu akan menurun dan tubuh bersiap untuk tidur nyenyak. Di sini hadir dengan spindle tidur yang bekerja sama dengan K-kompleks yang melindungi sekaligus menekan adanya respon luar. Setelah tahap kedua NREM, masuk ke tahap 3 NREM. Di sini kamu akan tertidur sangat nyenyak. Otak merilis gelombang delta yang membuat kamu kurang responsif. Fase ini di mana fase tubuh kita sangat nyaman untuk beristirahat. Masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap rapid eye movement atau REM sleep. Tahun 1952, ilmuwan di University of Chicago menemukan bahwa adanya aktivitas elektrik unik yang terjadi pada saat tidur di tahap tertentu. Saat periset membangunkan subjek penelitian, mereka mengatakan bahwa mereka habis mimpi. Tahap ini berada di tahap REM karena saat mereka tidur, bola mata mereka bergerak dengan cepat. Kita juga bisa melihat pergerakan bola mata ini saat kita melihat adik kita sedang tertidur atau ibu kita yang sedang tertidur, terserah kalian. Selama tahap REM, beberapa hal aneh terjadi. Apabila kita melihat aktivitas elektrik di otak kita, gelombang yang terjadi pada tahap REM itu hampir sama dengan gelombang pada saat kita terbangun. Perubahan yang paling besar adalah produksi neurotransmitter di otak kita saat tahap REM seperti norepinefrin, serotonin, dan histamin akan hampir sepenuhnya diblok. Itulah mengapa otot-otot kita tidak berkontraksi saat kita tertidur, yang mana ini menjelaskan bahwa saat kamu bermimpi terbang, berlari-lari, atau terjatuh dari langit, badanmu tidak akan bergerak. Lalu sekarang, mengapa sih kita bermimpi? Pada awal 1900-an, Sigmund Freud berkata, walaupun mimpi dan mimpi buruk adalah gambaran kehidupan sehari-hari, apapun yang kita ingat saat bangun dari tidur merupakan gambaran simbolis dari pikiran primitif, dorongan, dan keinginan bawah sadar. Freud percaya dengan menganalisis elemen mimpi yang teringat, muatan bawah sadar mimpi itu akan terungkap ke pikiran sadar dan isu psikologis yang berakar dari represi dapat teratasi. Menarik bukan? Kita bermimpi untuk mengingat sesuatu. Pada tahun 2010, ilmuwan menemukan bahwa subjek penelitian dapat melewati labirin 3D rumit dengan lebih baik jika mereka tidur sebentar dan memimpikan labirin tersebut. Kemampuan mereka mengingat lebih baik 10 kali daripada
Orang yang tidak tidur sama sekali atau tertidur tetapi tidak memimpikan labirin tersebut. Ilmuwan menyebutkan bahwa ada proses memori tertentu saat kita tidur dan mimpi adalah suatu pertanda bahwa proses tersebut berjalan. Kita bermimpi sebagai overnight therapy. Aktivitas neurotransmitter stres berkurang saat kita tidur di tahap REM. Bahkan saat bermimpi pengalaman yang sangat traumatis. Riset berteori bahwa salah satu tujuan mimpi adalah mengurangi beban pengalaman menyakitkan untuk menyembuhkan luka psikologis. Memimpikan pengalaman yang traumatis tanpa stres mental berlebihan membuatmu bisa memahami dengan baik dan meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah lebih baik lagi. Kita bermimpi untuk menyelesaikan suatu masalah. Tanpa terikat kenyataan hidup dan aturan konvensional, dalam mimpi, kamu bisa membuat beragam skenario yang membantumu memahami masalah dan membuat solusi yang tidak disadari saat kamu terbangun. John Steinbeck menyebutkan ini adalah komite tidur, dan riset telah memeragakan efektivitas mimpi pada penyelesaian masalah. Pakar kimia terkenal, August Kulele, menemukan ide struktur molekul benzena dari mimpinya. Itulah mengapa terkadang masalah bisa terselesaikan dengan tidur. Teori-teori tadi hanyalah secuil dari banyak sekali teori-teori yang ada. Perkembangan teknologi memungkinkan kita untuk mengenal otak kita lebih jauh lagi. Tapi sampai saat itu tiba, bermimpi saja dulu. Saya Hana, thanks for watching.